Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Nang. Dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang iPhone 12 mini. Kenapa pakai iPhone 12 mini? Dan kira-kira iPhone 12 mini ini masih worth it atau enggak buat pemakaian tahun 2024 ataupun tahun 2025? Kira-kira iPhone 12 mini ini akan worth it sampai kapan? Dan kenapa alasannya pakai iPhone ini dan belum upgrade ke iPhone yang lebih baru? Ya, iPhone 12 mini adalah seri iPhone mini pertama yang dirilis oleh Apple dan dilanjutkan pada seri iPhone 13 mini. Dan untuk iPhone 12 mini ini tentunya memiliki spesifikasi yang identik dan sama persis dengan iPhone 12 base model dari iPhone 12 series. Cuman perbedaannya adalah dari segi ukuran dan juga kapasitas baterainya saja. Nah, dalam video kita kali ini kita akan bahas 3 hal yang jadi penyebab kenapa tetap masih pakai iPhone 12 mini ini, dan tentunya alasan ini akan kami jabarkan dalam 3 poin. Yang pertama, untuk poin yang pertama adalah dari desainnya yang compact dan juga layarnya yang sudah HDR OLED. Perlu kan ketahui bahwasanya iPhone untuk seri base model sebelum iPhone 12 series itu masih menggunakan layar LCD IPS atau oleh Apple disebut layar Liquid Retina IPS LCD dan masih menggunakan resolusi 720p. Sedangkan untuk iPhone 12 mini dan iPhone 12 biasa tentunya sudah menggunakan layar yang lebih bagus, yakni layar bertipe Super Retina HDR OLED dengan 1200 nits yang tentunya sudah menggunakan resolusi Full HD 1080p. Untuk iPhone 12 mini sendiri memiliki ukuran diagonal layar 5,4 inch, lebih kecil dibandingkan layar dari iPhone X ataupun iPhone XS ataupun juga iPhone 11 Pro, di mana untuk layar iPhone X, XS, 11 Pro memiliki ukuran diagonal layar 5,8 inch. Dan untuk ukuran dari iPhone 12 mini ini cukup compact buat kalian yang memang suka iPhone ukuran kecil, tetapi dengan layar full screen display tanpa adanya tombol home button atau tanpa adanya jidat dan juga dagu layaknya seri iPhone 8, 8 Plus ke bawah. Jadi alasan pertama kenapa masih tetap pakai iPhone ini ya tentunya karena desainnya yang compact, pas, dan juga nggak terlalu besar, dan tentunya sudah menggunakan layar bertipe HDR OLED yang tentunya secara kecerahan, secara ketajaman warna tentunya iPhone 12 mini ini setajam iPhone 12 ataupun seri Pro-nya. Dan masih menggunakan refresh rate 60Hz ya, sama persis dengan versi Pro-nya. Baru di iPhone 14 Pro itu refresh rate-nya ada yang 120Hz. Nah, untuk poin yang kedua adalah dari spesifikasi dan juga kameranya yang masih bagus. iPhone 12 mini ini dibekali dengan chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, CPU hexa-core, GPU 4 core graphics untuk performa dapur pacunya. Dan didukung pula dengan RAM 4GB untuk menunjang multitasking pada iPhone ini. Pada dasarnya, RAM memang dibutuhkan untuk perihal rendering, editing video, ataupun foto, tentunya butuh RAM yang lebih besar supaya lebih cepat dalam proses rendering video ataupun foto pada iPhone tersebut. Untuk iPhone 12 mini ini, untuk pilihan storage-nya paling kecil 64GB, menengah 128, dan paling gede adalah 256GB. Yang tentunya secara performa prosesor dan RAM tentunya ini kombinasi yang pas dan masih mumpuni untuk menjalankan berbagai aplikasi dan juga game di iPhone 12 mini. Cuman iPhone 12 mini ini saya rasa kurang cocok untuk main game karena ukuran layarnya yang memang terbilang cukup kecil. Apalagi kalau kalian memang jarinya jempol semua, kurang pas banget kalau main game menggunakan iPhone 12 mini ini. Untuk kameranya sendiri terbilang bagus, di mana untuk kamera utama dari iPhone 12 mini ini dibekali dengan dua lensa masing-masing berukuran 12 megapiksel dengan bukaan lensa 1.6 untuk lensa wide-nya dan dengan bukaan 2.4 untuk lensa ultra wide-nya. Dan sudah mendukung untuk dual LED dual tone flash, sudah mendukung juga untuk HDR baik berupa foto ataupun panorama. Dan untuk perekaman videonya mentok di 4K 60fps, bisa akan sesuaikan dengan kebutuhan kalian, bisa di 4K 30fps atau 60fps atau juga bisa di bawahnya 1080p 60fps juga bisa kalian set pada iPhone 12 mini ini untuk kamera utamanya. Dan untuk slow motionnya bisa sampai Full HD 1080p
240 fps, sudah mendukung HDR dan Dolby Vision HDR, serta mendukung stereo sound recorder. Sedangkan untuk kamera depannya ini menggunakan ukuran yang sama, yakni 12 megapiksel dengan bukaan lensa 2.2, lensa wide yang tentunya bisa juga kita gunakan untuk foto ultra wide, cuman dari bawaan softwarenya, dan sudah dilengkapi juga dengan True Depth kamera dan juga biometric sensor untuk keamanan Face ID. Dan pastinya perlu kan ketahui juga bahwasanya Face ID di iPhone 12 mini itu bisa unlock menggunakan masker. Tinggalkan setting saja pada bagian pengaturan Face ID dan passcode. Kemudian sudah mendukung HDR dan untuk perekaman videonya juga mentok di 4K 60 fps. Yang tentunya bikin kamera utama dari iPhone 12 mini dan kamera depan atau selfie kamera pada iPhone 12 mini ini cukup bisa diandelin untuk pemakaian sehari-hari, apalagi kalau hanya untuk mengabadikan momen kalian berupa foto ataupun video, pastinya sangat bisa diandelin, baik kalian yang profesional ataupun yang amatiran. Tidak ketinggalan pula disupport dengan baterai yang terbilang cukup kecil ya untuk baterai iPhone 12 mini ini, yakni adalah 2227 mAh. Dengan resiko memang ukuran yang kecil, tentunya baterainya nggak bisa terlalu besar. Cuman bisa kalian akali dengan pakai baterai pihak ketiga yang punya kapasitas lebih besar untuk kapasitas penyimpanan baterainya, yakni bisa di atas 2500-an mAh. Tentunya lebih besar dibandingkan baterai bawaan dari Apple-nya sendiri. Cuman ya kalian wajib beli sendiri ya. Tinggal kalian ganti sendiri juga bisa, ataupun kalian bawa ke tukang servis juga bisa. Jadi karena spesifikasi yang masih mumpuni dan masih oke dengan prosesor yang masih berusia 3 tahun, kamera yang masih mumpuni untuk merekam video ataupun mengambil foto, tentunya masih pas banget buat tetap stay di iPhone 12 mini ini. Kemudian masuk ke poin yang ketiga, yakni adalah iOS masih aman dan sudah support untuk 5G dong. Jadi iPhone 12 mini ini termasuk iPhone yang masih aman untuk update iOS terbaru, dimana iPhone 12 mini ini masih kebagian update iOS di tahun 2024 untuk iOS versi 18. Dan kemungkinan besar kalau memang dapat jatah 5 tahun dan dapat jatah 5 kali update, pastinya iPhone 12 mini ini bisa sampai iOS versi 19 di tahun 2025. Artinya masih sisa 2 kali jatah dapat update lagi buat iPhone 12 mini nih. Termasuk iPhone 12 biasa, 12 Pro seriesnya juga sama-sama masih sisa 2 kali lagi untuk dapat update iOS terbaru, yakni di iOS versi 18 di tahun 2024 dan iOS versi 19 di tahun 2025. Itu kalau dari sisi iOS yang masih aman. Kemudian sudah mendukung untuk jaringan 5G. Ya, iPhone 12 series termasuk iPhone 12 mini ini semuanya sudah mendukung untuk jaringan 5G. Jadi buat kalian yang memang mencari iPhone yang minimal sudah menggunakan jaringan 5G, ya minimal pilihlah iPhone 12 series termasuk iPhone 12 mini ini. Dan itu alasan kenapa kita juga masih stay pakai iPhone 12 mini, karena memang sudah mendukung jaringan 5G. Tentunya kalau memang kedepannya 3-4 tahun mendatang jaringan 5G sudah meluas dan gampang diakses, tentunya kita nggak perlu ganti iPhone, tetap bisa pakai iPhone ini dan tetap bisa menggunakan jaringan 5G. Tentunya iPhone 12 mini ini juga dilengkapi dengan fitur NFC buat kalian yang memang suka isi saldo e-money lewat M-Banking, tentunya bisa banget pakai iPhone 12 mini ini. Dan sudah mendukung juga untuk wireless charging, MagSafe wireless charging sebesar 15 watt dan juga wireless charging biasa 7.5 watt. Dan sudah mendukung untuk fast charging power delivery 2.0 yang bisa ngecas 50% dalam 30 menit. Jadi untuk iPhone 12 mini ini kurangnya cuma 2. Ukurannya yang terbilang cukup kecil dan nggak semua orang suka dengan ukuran 5,4 inch ini. Dan kekurangan yang kedua adalah dari sisi baterainya. Memang resiko iPhone ukuran kecil pastinya baterainya lebih kecil. Tapi ini mendingan ya ukurannya segini tetapi dengan baterai masih di atas 2000 mAh. Sedangkan iPhone 8 SE 2 baterainya itu bisa dibilang di bawah 2000 mAh. Jadi untuk ukuran compactnya ini tergantung selera kalian masing-masing. Tapi soal baterai ya tentunya bisa kalian atasi sendiri menggunakan baterai pihak ketiga yang tentunya bisa kalian beli di marketplace. Tinggal kalian ganti sendiri ataupun kalian bawa ke tukang servis, sehingga membuat baterai life dari iPhone kalian jauh lebih baik dibandingkan bawaannya. Jadi kalau memang baterai health-nya sudah 80%-an, lebih baik kalian ganti dengan baterai pihak ketiga yang punya kapasitas penyimpanan daya yang lebih besar dibandingkan bawaannya yang hanya 2227 mAh. Itulah 3 alasan kenapa masih tetap stay dan masih pakai iPhone 12 mini. Dan perlu kalian ketahui juga bahwasanya iPhone 12 mini ini saya rasa adalah the real iPhone SE 2.
bukan iPhone SE 2 yang masih pakai desain iPhone 8. Nyatanya memang bisa dibilang iPhone 12 mini ini adalah iPhone SE 2 yang sebenarnya, dan iPhone 13 mini adalah iPhone SE 3 yang sebenarnya. Baru nanti mungkin di tahun 2024 ada iPhone SE 4. Kita tunggu saja di tahun 2024 apakah ada iPhone SE generasi yang keempat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan seputar video ini. Dan sampai jumpa di next video di channel Mas Nang. Bye-bye.